Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kami ingin menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tasya Dwi Arianti. Perkenalkan, nama saya Farel. Nama saya Syukur Ramadhani. Saya Maureen Cika. Saya Rasya Arya Pratama. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia. Asal katanya adalah oikos dan nomos. Oikos artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos artinya aturan, peraturan, dan hukum. Pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Dan menurut Richard Gillespie, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi ialah kegiatan yang menghasilkan barang, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang, dan konsumsi adalah kegiatan memakai barang. Masalah ekonomi, inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Kelangkaan ada 4, yaitu 1. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. 2. Keterbatasan kemampuan manusia sumber daya ekonomi yang ada. 3. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 4. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Menentukan pilihan yang tepat. Cara menentukan pilihan yang tepat yaitu 1. Analisis daya peluang. 2. Analisis daya manfaat. 3. Mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. 4. Hindari trade-off. 5. Berpegang pada prinsip ekonomi. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Skala prioritas adalah suatu tingkatan kebutuhan dari kebutuhan yang terpenting hingga kebutuhan yang bisa ditunda. 2. Pengelolaan keuangan. Langkah-langkah untuk mengelola keuangan. 1. Membuat pembukuan keuangan. 2. Memonitor dan mengevaluasi keuangan secara berkala. 3. Membiasakan dan menabung sejak dini. Contoh skala prioritas. Setiap minggu, Cindy mendapat uang saku sebesar Rp500.000. Uang saku itu harus dapat memenuhi kebutuhannya selama 1 minggu. Antara lain untuk transportasi, membeli keperluan sekolah, jajan, dan menabung. Pada suatu pekan, Cindy mempunyai berbagai macam kebutuhan. Selain pengeluaran rutin, Cindy harus membeli buku baru. Selain itu, Cindy juga harus membeli kado ulang tahun untuk sahabatnya Feby. Untuk memenuhi semua kebutuhan itu, Cindy harus menentukan skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhinya. Berdasarkan skala prioritas itu, Cindy membuat daftar kebutuhan sebagai berikut. Kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. 1. Kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas menjadi terbagi 4, yaitu tingkat intensitas, waktu, subjek, dan sifat pemenuhannya. Tingkat intensitas terdiri dari primer, sekunder, tersier. Waktu terdiri dari kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang masa mendatang. Subjek terdiri dari individu dan umum, dan sifat pemenuhannya jasmani dan rohani. 2. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan. Jenis barang, cara memperoleh, cara penggunaan, bentuk dan sifat, kepentingan, cara pengerjaan, lingkungan pemakaian. Cara memperoleh barang ekonomi dan non-ekonomi. Cara penggunaan barang pribadi dan barang publik. Bentuk dan sifat barang tetap dan barang bergerak. Kepentingan barang interior, barang spesial, barang normal, dan barang mewah. Cara pengerjaannya, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Hubungan pemakaian, barang sudah substitusi, dan barang suplementar. 2. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan.
B. Kegunaan suatu barang, kegunaan bentuk atau formality. Yang kedua, kegunaan tempat atau place utility, kegunaan waktu atau time utility, dan yang keempat, kegunaan milik atau ownership utility. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Contoh penerapan biaya peluang dalam kehidupan sehari adalah sebagai berikut. Pada liburan akhir semester, Dika ingin mendaki Gunung Semeru. Untuk keperluan itu, dia harus membayar biro travel sebesar 500.000. Selain itu, untuk bekal pribadi, Dika juga harus mengeluarkan uang sebesar 100.000. Jika tidak mendaki gunung, Dika mendapat tawaran dari teman ayahnya untuk melatih anaknya bermain biola. Untuk itu, dia akan mendapat upah sebesar 200.000 sehari. Berapakah biaya peluang Dika yang mendaki Gunung Semeru? Berikut adalah gambar perhitungan biaya Dika untuk naik Gunung Semeru. Dari perhitungan di atas, biaya naik gunung bukan hanya biaya yang nyata-nyata dikeluarkan, tetapi juga pendapatan yang tidak jadi diperoleh karena memilih untuk pergi naik gunung. Jelasnya, biaya Dika untuk naik gunung adalah 200.000. Prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi menurut Mankeu adalah dasar berpikir manusia yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengorbankan sekecil mungkin. Motif ekonomi adalah dorongan yang berasal dari dalam diri yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi. Motif-motif ekonomi dibagi menjadi 3. 1. Motif kegiatan produksi. Hal terbanyak yang mendorong orang untuk melakukan kegiatan produksi adalah motif ekonomi. Yang kedua, motif kegiatan distribusi. Motif distributor menyampaikan barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Yang ketiga, motif kegiatan konsumsi. Konsumen mengkonsumsi barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. 1. Deskriptif, mengumpulkan informasi faktual terkait masalah ekonomi. Kedua, teori, yang menjelaskan mengenai definisi hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem perekonomian. 3. Terapan, ilmu ekonomi yang memanfaatkan hasil teori ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi tertentu. Nah, begitu saja dari kelompok kami tentang ilmu ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.